warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca suratul Rahman, mudah-mudahan jamaah sekalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah telah didahului dengan salat berjamaah. Lebih lagi ada yang sudah mulai lagi dengan salat sunnah sebelum didirikan salatul fajar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan dunia dan lebih baik daripada seisinya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur di subuh pagi hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di subuh yang mudah-mudahan kesemuanya mendapatkan barokah, dan barokahnya itu ada 3, barokah ilmunya, barokah umurnya, dan barokah hartanya. Insya Allah di subuh pagi hari ini setelah kita membaca ayat-ayat tematik yang berkenaan dengan keimanan, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dengan memakmurkan masjid-masjid Allah, kemudian agar bisa beristiqomah di dalamnya. Insya Allah di subuh pagi hari ini kita akan membaca ayat-ayat Allah yang awalnya adalah diawali dengan kalimat kesyukuran, yaitu Alhamdulillah. Ada berapa ayat-ayat nanti yang diawali suratnya dengan Alhamdulillah. Mari kita semuanya berikhtiar melakukan upaya, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kepada kita sekalian, sebagaimana doa Rabbi zidni ilma. Setelah bersyukur, hendaknya memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Mari kita awali dulu dengan membaca doa yang seperti biasa kita melakukan ta'lim ataupun pertemuan, dan mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna istima'an marhuma waj'al tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para jamaah sekalian hadir di tempat ini, langkah yang diayunkan kiri kanan kiri, mudah-mudahan yang satu menghapus dosanya dan yang kedua adalah ditinggikan derajatnya, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan lahu bihi ilal jannah. Ilal jannah, menuju surganya Allah, bisa dimulai dari dunia ini. Dunia ini adalah darul amal. Saya ulangi lagi, dunia ini adalah darul amal,
dan kelak nanti di yaumul qiyamah darul jaza, beramalah dengan sebanyak-banyaknya didasari dengan keimanan. Saya ulangi, beramalah sebanyak-banyaknya didasari dengan iman dan ilmu. Mudah-mudahan Allah termasuk orang-orang yang menerima amal ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada pembahasan hari ini. Insya Allah kita akan membaca tentang keutamaan Suratul Kahfi. Suratul Kahfi adalah yang diawali juga di ayat pertama, yaitu dengan kalimat Alhamdulillah. Kalimatul Hamdulillah yaitu bentuk kalimatus syukur. Asyukur bisa dengan hati kita, asyukur bisa dengan lisan kita, asyukur bisa dengan jawarih. Syukur dengan lisan, minimal setiap kali mendapatkan karunia Allah, hendaknya ucapkanlah dengan Alhamdulillah. Kalimat syukur dengan qalbiyah, maka hendaknya ada i'tiraf. I'tiraf yaitu mengakui karunia-karunia ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, maka akan ada kufur di dalamnya. Kufur yaitu mengingkari bahwa karunia-karunia ini dari Allah. Biasanya dia akan mengantarkan kepada keangkuhan, kesombongan, dan merasakan bahwa semua karunia itu hasil usahanya. Yang ketiga, asyukru dengan jawarih. Syukru dengan jawarih yaitu ketika anggota badan ini melakukan aktivitas, terutama ketika hati kita bertawakal kepada Allah, terus-menerus bersandar kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang syukur dengan 3 unsur itu. Hati kita beriktiraf, mengakui karunia-karunia dari Allah, lisan kita mengucapkan hamdulillah, dan jawarih anggota badan kita melakukan aktivitas. Dan kesyukuran yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas karunia-karunia itu adalah dalam bentuk salat. Maka mudah-mudahan salat yang Bapak-bapak kerjakan, amalkan itu adalah dalam rangka bentuk syukur kita. Amin ya rabbal alamin. Penguatan, kenapa kita untuk membaca Suratul Kahfi di dalam menguatkan keimanan di dalam diri kita. Surat ini asbabun nuzulnya yaitu ketika orang Yahudi dan musyrikin bersama-sama mengajukan pertanyaan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya pertanyaan-pertanyaan itu justru ingin menyudutkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pertanyaan-pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang tidak lazim. 3 pertanyaan yang dipertanyakan oleh orang musyrikin dan orang-orang Yahudi itu, satunya adalah tentang sekelompok pemuda. Secara umum pertanyaan itu ditanya orang-orang muda yang pergi ke gua. Yang kedua, pertanyaan tentang Zulkarnain, yaitu seorang raja yang berkuasa, yang kekuasaannya itu min magharibiha, min masyariqiha ila gharibha. Kekuasaannya itu meliputi barat dan timur sampai ke barat itu. Dan yang ketiga adalah pertanyaan yang tidak lazim, yaitu pertanyaan tentang ruh. 2 pertanyaannya itu dijawab rinci sekali
di dalam suratul Kahfi. Dan pertanyaan tentang ruh terjawabkan yaitu di suratul Isra. Maka perlu kita sering-sering, dan Rasul memerintahkannya setiap hari Jumat atau malam Jumat supaya membaca suratul Kahfi itu agar dijauhkan dari fitnatud dajjal. Fitnatud dajjal, perintah untuk ausima agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Rasul diperintahkan untuk membaca surat itu agar terlindungi. Zaman-zaman yang kita sedang alami itu, proses ataupun conditioning menuju fitnah-fitnah dajjal itu terasa sekali saat ini. Maka perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap orang mukmin sangat dibutuhkan. Karena apalagi orang-orang yang dakwah. Pertanyaan itu adalah agar Rasulullah tidak mau menjawab dan tidak bisa menjawab tujuannya itu. Dan sekarang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Bahkan ada di antara pertanyaan-pertanyaan itu untuk dari orang Yahudi ataupun orang musyrik untuk membatalkan dakwah ataupun malah yang sekarang membatalkan dakwah. Maka perlu ingin kita sampaikan tentang keutamaan-keutamaan di dalam suratul Kahfi ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya di dalam suratul Kahfi itu ada fitnah-fitnah dajjal itu yang sedang berlangsung. Yang pertama adalah fitnah keimanan. Fitnah keimanan nanti dicontohkan oleh Ashabul Kahfi itu, yaitu orang-orang muda yang hidup pada zaman Raja Dicyanus yang memaksa setiap warganya itu untuk kufur. Maka orang-orang muda ini adalah mereka lari dari kekufuran menuju satu tempat yang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Larinya ke gua. Mereka tadinya tidak saling kenal, tapi karena keimanannya sama-sama menuju satu tempat dan mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tercatat di ayat yang ke-13, yaitu innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah sekelompok orang-orang muda yang beriman kepada Allah, maka ditambahkan huda, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh sekali kita di dalam menghadapi kehidupan ini untuk memperkuat keimanan di dalam diri kita masing-masing. Kalau sekarang mungkin nggak harus ke gua lah gitu. Tempat yang tepat itu adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung apabila seseorang kelak nanti termasuk yang di dalamnya adalah orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yauman la dilla illa dilluh. Salah satunya setelah imamun adilun, ada 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan di sisi Allah di yaumul qiyamah, dan hari itu tidak ada perlindungan dengan dahsyatnya keadaan saat itu kecuali perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah imamun adilun. Yang kedua, syabun nas'a fi ibadatillah, yaitu orang-orang muda yang timbul semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini yang kaitannya nanti dengan suratul Kahfi, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala.
Ini para pengurus masjid, ini para DKM, ini para aktivis di masjid-masjid Allah. Mudah-mudahan kita sedang mengamalkan hadis itu dan mendapatkan kelak nanti di yaumul qiyamah perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan suratul Kahfi, salah satunya ini. Ada hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita coba pelan-pelan agar setelah itu nanti bisa kita amalkan bersama-sama. Ini kayaknya nikmat berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jumu'ati adaa lahu minan nur. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi fi yaumil jumu'ati adaa lahu minan nur ma bainal jum'ati. Hadis ini mengingatkan kita, menguatkan kita sekalian untuk selama pekanan membaca suratul Kahfi di hari Jumat itu. Karena sungguh bahwa Allah akan memberkahinya, memberinya cahaya ma bainahu, yaitu antara Jumat yang dia baca sampai ke Jumat berikutnya, yaitu akan diberikan nur, cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dunia. Betapa pentingnya cahaya itu. Cahaya yang bermakna nur, cahaya yang bermakna barokah, cahaya yang bermakna ma'unah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh antara pekan yang satu sampai pekan yang berikutnya itu, manusia sangat butuh perlindungan itu. Perlindungan itu agar dijauhkan dari fitnah Dajjal itu. Fitnah Dajjal sedang berlangsung. Salah satunya adalah fitnah keimanan. Agar manusia jauh daripada keimanan kepada Allah. Agar manusia jatuh kepada kesyirikan-kesyirikan, yaitu tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat butuh manusia untuk mendapatkan perlindungan itu. Yang kedua, yang sekarang sedang berlangsung fitnah Dajjal itu, selain fitnah tentang keimanan, yaitu fitnah harta. Fitnah harta sungguh salah satu ujian dan cobaan kaum muslimin. Orang-orang mukmin itu adalah di dalam bab urusan harta. Bisa jadi cara mendapatkannya, bisa jadi zatnya, bisa jadi thariqahnya untuk mendapatkannya itu. Seakan-akan sekarang orang yang tidak melakukan keharaman jauh daripada harta itu. Padahal harta bukan semata-mata yang untuk menopang hidup kita. Meskipun kita butuh harta itu. Maka mudah-mudahan para jamaah sekalian yang termasuk dijauhkan dari fitnah tentang harta itu. Yang ketiga adalah fitnah ilmu. Sekarang banyak sekali orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu itu tidak melakukannya dengan adab ataupun cara mendapatkannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam suratul Kahfi itu ada adab dan sopan santun di dalam mendapatkan ilmu itu.
Sungguh orang-orang yang belajar din, belajar agama itu akan diberikan kebaikan-kebaikan dan ilmu di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan-kebaikan, maka akan dipahamkan, yaitu dengan din, dengan agama ini. Betapa pentingnya ilmu tentang agama ini agar hidup kita itu tersinari cahaya dari ilahiyah. Cahaya ilahiyah itu salah satunya kita membutuhkannya, dan mudah-mudahan salah satunya dengan membaca suratul kahfi ini. Maka mudah-mudahan para jamaah sekalian, setelah kita sampaikan hadis ini, dengan rutin akan membaca suratul kahfi dan dijauhkan dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu sedang berproses, sedang dikondisikan, baik itu keimanan, baik itu ilmu, baik itu harta, dan yang keempat ini yaitu fitnah tentang kekuasaan. Ini juga sedang berlangsung, karena proses itu sungguh terasa sekali bahwa untuk mendapatkan kekuasaan itu banyak sekali fitnah-fitnah yang harus dilalui. Maka mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan orang yang berkuasa, termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Fitnah iman dicontohkan dari Ashabul Kahfi. Fitnah harta adalah dicontohkan di suratul kahfi, yaitu Ashabul Jannatain. Ashabul Jannatain adalah dua orang yang mendapatkan sama-sama karunia Allah. Yang satu bersyukur, yang satu kufur terhadap nikmat. Dan pada kisah Ashabul Jannatain itu adalah betapa akan cepat fana dan rusaknya harta itu. Padahal banyak yang sekarang sedang mencari-cari penuh dengan fitnah. Tapi ketahuilah di dalam suratul kahfi ini bahwa diceritakan ada dua orang, yang satu mendapatkan karunia yang sangat banyak. Sampai kebunnya itu di tengahnya ada sungai dan sekelilingnya itu adalah pohon-pohon anggur. Dan dalam waktu sekejap habis itu semua harta itu. Ini mengingatkan kita sekalian bahwa pada ayat-ayat sebelumnya yang kaitannya dengan harta adalah seorang mukmin menganggap bahwa harta itu adalah untuk wasilah mazru'atul amal. Kalau orang musyrik, orang munafik menganggap harta itu akan kekal di dunia ini, maka akan dicontohkan nanti di dalam Ashabul Jannatain, hendaknya engkau ketika mendapatkan karunia Allah, ucapkanlah Masya Allah, karena ini semua anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kadang-kadang lupa, ketika mendapatkan hasil yang banyak, apa yang diucapkannya? Ini adalah hasil usahaku, ini adalah hasil ikhtiarku, ini adalah hasil ilmuku. Maka ketahuilah pada saat seperti itu Ashabul Jannatain ketika lupa untuk mengucapkan kalimat Masya Allah itu, habis itu hartanya dalam sekejap. Maka mudah-mudahan nanti kita mendapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun tentang fitnah kekuasaan. Sekarang orang banyak yang berebut untuk mendapatkan kekuasaan itu, tapi tidak untuk menjadi kemakmuran masyarakatnya. Dicontohkan di dalam kisah Zulkarnain ini tentang kekuasaan. Zulkarnain adalah seorang raja yang adil dia. Dan kemudian
senantiasa memberikan kemakmuran kepada keluarganya, kepada warganya, kepada orang-orang yang di bawahnya. Maka mudah-mudahan di dalam kita menjalani kehidupan yang tiap ahad, tiap pekan, tiap itu senantiasa membutuhkan petunjuk itu, dan mudah-mudahan bisa dilalui dengan membaca suratul Kahfi. Amin ya rabbal alamin. Ini di dunia. Sekarang kita akan baca yang hadis untuk menguatkan membaca suratul Kahfi, yaitu akan ada balasannya di yaumul qiyamah. Hadisnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jum'ati. Ini nanti nih di yaumul qiyamah. Sata'alahu nurun min tahta qadamihi ila ananis samai yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Dari Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumat, maka timbullah cahaya baginya. Dari mana nih? Karena setiap Jumatnya kita membaca surat itu, kelak nanti asarnya di yaumul qiyamah sampai keluar cahaya di dalam dari tubuh kita. Dan ini akan menjadi pertanda, saking jumlahnya yang bermiliar-miliar manusia, orang-orang yang membaca suratul Kahfi itu mempunyai tanda. Tandanya ini, yaitu akan memberikan sinar baginya. Dari mana? Di yaumul qiyamah kelak nanti. Dan diampuni baginya semua dosa-dosa di antara 2 Jumat itu. Masya Allah, ini orang-orang yang telah memahami betul tentang suratul Kahfi pasti akan muncul niat, tidak akan ketinggalan ketika membaca suratul Kahfi di hari Jumatnya. Mari kita niatkan bersama-sama, kalaulah ini dalam satu kampung ini, semua orang membacanya, maka Allah akan memberikan perlindungan di kampung itu. Yang pernah kita pelajari lagi, apabila dalam satu kampung orang-orang yang di dalamnya masih beribadah kepada Allah, jika akan diturunkan musibah, maka Allah akan tundakan musibah itu. Betapa kita membutuhkan untuk membaca suratul Kahfi itu. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal. Ini balasan di yaumul qiyamah. Satu lagi, ini hadis yang berkenaan dengan tentang suratul Kahfi ini. Kalau kita ambilkan di tafsir Muhammad Ali Sobuni, hadis yang berkenaan dengan suratul Kahfi, kalau ini secara lengkap, kalaulah belum mampu untuk membaca seluruhnya, minimal 10 ayat, 10 ayat. 10 ayat yang terakhir di suratul Kahfi adalah ikhtiar upaya kita dijauhkan dari fitnatud dajjal. Man qara'a asra suratul Kahfi usima min fitnatud dajjal. Silakan Faisal dilihatkan. Hadis yang lain yang berkenaan dengan suratul Kahfi ini, yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membacanya, memahaminya, dan mengamalkan suratul Kahfi ini. Suratul Kahfi yaitu diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Slide berikutnya.
Ada 5 surat yang awal dari surat itu kalimatnya ini. Kalimatnya apa? Alhamdulillah. Tadi di dalam prolog, kalimat alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita. Di ayat-ayat berikut yang kaitannya dengan tematik kita, yaitu surat-surat yang diawali dengan alhamdulillah. Yang pertama Bapak-bapak sudah hafal, yaitu ada di surat apa ini? Suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bentuk sana, bentuk tahmid, bentuk pujian kita kepada Allah. Yaitu karena Allah lah yang kita sembah itu adalah yang menguasai, yang merajai, yang mengatur alam jagat raya ini. Pada pelajaran bulan yang lalu kita berdoa tentang Allahumma anta qayyumus samawati. Sebelum kita berdoa, kita menyebut Engkaulah ya Allah yang menguasai, yang meninggikan alam jagat raya ini, yang meninggikan langit dan menghamparkan bumi. Kita supaya mengucapkan kalimat hamdalah ini, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai, yang merajai, yang mengatur alam jagat raya ini. Betapa nikmatnya alam jagat raya ini, yaitu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesyirikan, sesuatu sembahan yang lain, pasti adalah kecil ataupun makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita supaya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan kalimat ini diucapkan ketika kita mendirikan sholat kita. Dan tidak sah dalam satu rakaat kalau tidak dibacakan kalimat di dalam Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tentang alam jagat raya semuanya. Kemudian ada di suratul An'am, yaitu diawali pula dengan kalimat apa? Alhamdulillah. Apa ini yang disyukuri? Karena Allah telah menciptakan langit dan juga bumi, dan juga telah menjadikan malam, kegelapan, ataupun cahaya. Cahaya ini adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita pelajari di surat An-Nur bahwa kita bersyukur atas karunia Allah, nurnya, cahayanya Allah di alam jagat raya itu dengan kawakib. Kawakib, planet-planet Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bersyukur nur itu ada di bumi kita. 2 hal, cahaya Allah terutama untuk orang-orang mukmin, yaitu mengutus rasul-rasul Allah dan menurunkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya dengan suratul Kahfi nanti. Kita supaya bersyukur bahwa Allah telah menurunkan cahayanya, yaitu cahaya di alam jagat raya, yaitu dengan kawakib planet Allah, dan di muka bumi mengutus rasulnya dan juga menurunkan kitabnya. Nanti mari kita syukuri pula karena Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai cahaya di muka bumi ini. Sebelum kita masuk ke suratul Kahfi yang diawali dengan bacaan Alhamdulillah, ini ada di surat yang lain juga diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Kalau di suratul Fatihah tentang alam jagat raya ini, kemudian di suratul An'am tentang langit dan juga bumi, tentang gelap gulitanya malam dan juga terang cahayanya di waktu siang. Di surat ini adalah bersyukur karena
kita juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala diisinya langit dan juga diisinya bumi dan di antara keduanya. Maka bersyukurlah karena nanti pun kita butuh pertolongan Allah di yaumul qiyamah, di yaumul akhirah. Kelak nanti manusia pasti akan mengucapkan kalimat alhamdulillah dengan karunia-karunia Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita lebih meyakini lagi tentang ayat-ayat yang kaitannya dengan kesyukuran, yaitu bentuk dengan lisan, dengan hati, dan juga jawarih. Bersyukur pula dengan khalqullah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang telah menjadikan langit dan juga menjadikan bumi. Kalau di ayat ini, dan juga bersyukurlah wahai manusia, karena Allah telah mengutus para malaikat untuk mengurusi makhluk-makhluk Allah itu subhanallah. Masya Allah, ada yang dikirim oleh Allah untuk membagi rezeki, ada yang dikirim untuk menurunkan hujan, ada yang dikirim untuk mencatat kebaikan dan keburukan. Kesemuanya itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ayat itu dilengkapi, yaitu Allah menciptakan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Kita yakin lagi ayat itu berbunyi, sungguh Allah itu terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Kaitannya dengan kekuasaan, Masya Allah, kita kembalikan kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ayat-ayat ini, nanti bapak-bapak buka ayat-ayat tematik yang terkait dengan kalimat alhamdulillah, dan salah satunya adalah yang akan kita baca, yaitu suratul Kahfi. Silakan slide berikutnya. Termasuk di dalamnya surat-surat yang berawalan dengan kalimat alhamdulillah, yaitu di suratul Kahfi. Mari kita pelajari tafsir dari suratul Kahfi ini, karena tadi sudah disampaikan tentang keutamaannya, tentang asbabun nuzulnya, tentang faidahnya agar terbebas dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal adalah sedang berlangsung saat ini, dan bersyukurlah dengan ayat-ayat ini. Mari kita lihat. Ayat ini diawali juga dengan kalimat alhamdulillah. Terhadap apa kesyukurannya itu? Karena Allah telah menurunkan kepada seorang hambanya. Kalau tadi tentang alam jagat raya, langit, bumi, isi-isinya, para malaikatnya. Di surat ini yaitu tentang hamba, yaitu Allah telah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, kepada seorang hamba agar untuk bisa membimbing manusia. Saya ulangi, Allah telah menurunkan kitabnya kepada seorang hamba untuk menuntun manusia agar berada pada jalan kebaikan dan penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia itu sendiri. Keterangannya apa ini? Kita ucapkan hamdalah, yaitu Allah yang menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu kitab-kitab sebelumnya dan terutama kitabul Quran, walam yaj'al lahu iwaja, yang di dalamnya, di dalam kitab itu tidak ada yang bengkok sedikit pun, yang tidak ada kebengkokan sedikit pun, baik dari sisi alfaz di dalam tafsir ini, baik dari sisi bahasanya ataupun isi makna-makna di dalamnya.
Kesemuanya menuntun manusia agar sampai kepada jalan yang lurus. Di suratul Fatihah kita senantiasa memohon kepada Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Para penafsir memberitahu ihdinas siratal mustaqim itu adalah dinul Islam. Tadi terbacakan oleh imam di rakaat kedua. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah itu adalah yang benar, adalah dinul Islam. Ini fitnah yang sedang kita hadapi dan kelak nanti mungkin akan dihadapi oleh generasi setelah kita. Manusia akan dijauhkan dari dinul Islam, yang sekarang dijauhkan dari kitabnya. Jadi yang diisi adalah mungkin ajaran-ajaran manusia yang dimasukkan ke dalam otak pikiran manusia. Namun apabila kita dijauhkan dari fitnah itu, kalimat ihdinas siratal mustaqim, para penafsir memberitahu, yaitu sedang berdoa agar dikokohkan. Bedanya nih, karena orang-orang musyrikin, orang-orang kufar itu mengatakan, itu orang-orang muslim sedang mencari hidayah karena belum mendapatkan hidayah. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, yaitu dengan pengertian tunjukilah kepada kami jalan yang benar. Namun para mufasir memberitahu, inilah kekuatan dari Allah agar mengkokohkan keislaman dan keimanan kepada orang-orang mukmin. Maka ketika berdoa ihdinas siratal mustaqim itu adalah intinya memohon kepada Allah agar dikokohkan iman dan Islam kita. Jadi betapa karunia ini sangat besar, sering tersampaikan gitu. Mari bersyukur atas nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam. Ini kalimatnya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian termasuk yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa ini? Qayyiman, yaitu petunjuknya lurus. Liyundira ba'san syadidan, memberi peringatan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, bahwa Allah akan siksa kelak dengan siksa yang amat sangat pedih karena kekufurannya dan karena kesyirikannya. Maka kalimatnya ba'san syadidan min ladunhu. Namun di sisi lain, kitabullah Al-Quran itu memberi penjelasan, wa yubasyirul mu'minin, akan memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Di dalam fitnah-fitnah yang sedang berlangsung, terutama fitnah keimanan, seorang dijauhkan dari keislaman, dijauhkan dari keimanan, agar dia jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Maka Allah memberikan kabar gembira. Bentuk kabar gembiranya apa ini? Mari kita lihat. Kelihatan Pak ya? Tulisannya kelihatan? wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Al-Quran itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang membuktikan keimanannya itu dengan bentuk amal soleh, bahwa mereka kelak nanti akan mendapatkan ajron
hasanah, yaitu balasan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk subuh pagi hari ini kita telah tersampaikan bahwa ayat-ayat Allah yang kaitannya dengan tematik dengan kalimat hamdalah di awalnya, dan subuh pagi hari ini mari kita baca 2 ayat di dalam suratul Kahfi. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, memberikan keberkahan, memberikan kekuatan iman kepada kita sekalian. Amin. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tirukan pelan-pelan. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubassiral mu'minin. Ulangi. Wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. 2 ayat di subuh pagi hari ini. Kita nanti akan pelan-pelan membaca suratul Kahfi yang mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian. Saya kira cukup pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan yang kita baca semuanya mendapatkan barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ingatkan sekali lagi, mudah-mudahan tidak lupa membaca suratul Kahfi pada hari Jumat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnatul dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfirlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis taklim pada subuh pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.